Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan saya, Sukadi, guru PPKN dari SMA Terbuka. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 1 berkenaan dengan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara pada topik yang kedua, yaitu tentang Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Jika kalian memperhatikan berita-berita di media televisi atau melalui internet berkenaan dengan kehidupan politik negara kita, maka tentu kalian pernah mendengar istilah Kementerian Negara dan pernah mendengar tentang lembaga pemerintah non-kementerian. Namun sebelum kita mempelajari topik tersebut, setelah mempelajari topik 2 ini, kalian diharapkan dapat pertama, mendeskripsikan lembaga kementerian negara Republik Indonesia. Kedua, menjelaskan fungsi kementerian negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Ketiga, mendeskripsikan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia dan fungsinya. Dan yang keempat, menggambarkan struktur lembaga kementerian negara dan lembaga pemerintah non-kementerian. Nah, para pelajar SMA Terbuka yang berbahagia, pembentukan Kementerian Negara Republik Indonesia didasarkan pada ketentuan konstitusi kita, yakni ketentuan yang termuat di dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Berdasarkan ketentuan ini, maka Presiden punya tanggung jawab untuk membentuk Menteri-Menteri Negara. Oleh karena itu, pada pasal 17 ayat 2-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Lalu pada ayat ketiga, pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, berdasarkan pada ketentuan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka kita mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan kabinet presidensial. Di dalam negara yang menganut kabinet presidensial, maka kementerian negara itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, persoalannya adalah, apa itu kementerian negara? Kementerian Negara Republik Indonesia, yaitu lembaga pemerintah di bawah presiden yang membidangi urusan pemerintahan tertentu. Misalnya urusan agama, urusan dalam negeri, urusan luar negeri, urusan keuangan, pangan, dan yang lain-lainnya. Kementerian Negara ini secara konstitusional dibentuk untuk memenuhi amanat pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Kementerian Negara dibentuk dengan fungsi untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Karena tugas Presiden itu sangat banyak dan tidak mungkin dijalankan oleh sendiri, maka Presiden mengangkat menteri-menteri sebagai pembantunya di dalam kerangka mencapai tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Dan pelaksana eksekutif secara teknis adalah menteri-menteri yang diangkat oleh presiden itu. Kementerian Negara dibentuk berdasarkan kebutuhan yang penetapannya didasarkan pada ketentuan undang-undang. Artinya, bahwa kendati pun presiden membutuhkan pembantu-pembantunya, yaitu para menteri, tetapi tetap di dalam pengangkatannya atau di dalam pembentukannya, presiden harus memperhatikan ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga di sini presiden
tidak semena-mena di dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, tetapi berdasarkan pada ketentuan yang ditetapkan di dalam undang-undang. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kapan presiden itu memberhentikan menteri? Diantaranya adalah apabila menteri tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, atau menteri berhalangan sehingga mengganggu pelaksanaan tugasnya, atau menteri tidak taat kepada presiden di dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu maka presiden dapat melakukan reshuffle, penggantian terhadap menteri. Nah, kalian tentu saja pernah mendengar dan menyimak bahwa di negara Republik Indonesia ini sering terjadi reshuffle kabinet, reshuffle para menteri. Tiada lain dan tiada bukan tujuannya adalah agar Kementerian Negara Republik Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara optimal, yakni melaksanakan pembangunan nasional, mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selain lembaga kementerian, di Indonesia ada yang disebut dengan lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh presiden untuk membantu presiden dalam urusan yang bersifat khusus. Lembaga ini atau lembaga pemerintah non-kementerian dibentuk berdasarkan pada peraturan presiden dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan. Di antara contoh lembaga pemerintah non-kementerian, di antaranya adalah pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Badan Pusat Statistik, Badan Urusan Logistik, Lembaga Pertahanan Nasional, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Dan masih banyak contoh-contoh lembaga pemerintahan non-kementerian lain yang kalian dapat akses di program ini melalui file Word. Kemudian Kementerian Negara dan lembaga pemerintah non-kementerian memiliki struktur organisasi yang berbeda. Di dalam Kementerian Negara, struktur kementerian terdiri dari menteri sebagai pimpinan, kemudian sebagai wakil pimpinan adalah sekjen atau sekretaris jenderal. Kemudian ada dirjen, direktur jenderal sebagai pelaksana, dan irjen sebagai pengawas, inspektorat jenderal, dan ada badan atau pusat. Ini secara umum. Adapun struktur lembaga pemerintah non-kementerian, itu unsur pimpinannya adalah kepala, kemudian dibantu oleh sekretariat utama, dan kemudian pelaksana-pelaksana ada deputi dan unit pengawasan. Demikianlah secara sekilas yang dapat saya sampaikan mengenai lembaga pemerintah non-kementerian dan lembaga kementerian negara Republik Indonesia. Untuk lebih jelas dan lebih detail, kalian dapat membaca file Word yang sudah disiapkan di dalam media daring ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses dan selalu semangat. Semoga Indonesia tetap maju dan jaya dengan generasi-generasi muda yang hebat dan bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.